Okay. Saya mungkin ya betul itu kalau belum menikah. Tapi saya memahami konteks pertanyaan Mbak Lili tadi itu kalau sudah dinikahkan oleh orang tuanya seperti apa. Ya laki-lakinya tetap punya tanggung jawab untuk memberi nafkah. Itu tanggung jawab laki-laki. Begitu. Jadi laki-laki dalam Islam itu nggak enak berat. Gitu. Berat jadi laki-laki dalam Islam. Nafkahin. Tanggung jawabnya banyak. Gitu ya. Ya, itu sudah ya. Sudah, ada lagi pertanyaan? Ada pertanyaan lagi? Oh, ini harus sesuatu tanda yang harus antum pahami sekalian. Beda kan? Cepat gitu. Munculnya pertanyaan dan prosesnya dua pertanyaan. Ada pertanyaan dua ya. Yang pertama, bagaimana sih? Oh, bagaimana sih? Oke, harus pakai bahasa gaul ya. Tulisannya. Bagaimana sih ciri-ciri hati sudah mantap dengan seseorang untuk menikah? Oh. Ini sudah ada di pertanyaan panitia sebetulnya. Ya. Oke. Kadang dalam fase istikharah pun masih ada campur tangan setan untuk memberikan rasa ragu. Intinya, apakah ada parameter-parameter yang bisa menentukan kemantapan itu? Tanya-tanya. Iya, itu ya. Itu baik. Itu jadi begini. Kalau kita ragu, kita harus bisa mendefinisikan keraguan itu tentang apa. Itu harus jelas. Begitu ya. Dan itu harus kalau bisa ditanyakan, dicari tahu. Kalau kita tidak bisa mendefinisikan keraguan itu apa, itu bisa jadi bisikan dari setan. Begitu ya. Seperti itu. Seperti itu. Jadi kalau memang Anda ragu, Anda harus bisa pahami ragunya tentang apa. Begitu. Sesuatu yang Anda ragukan itu apa. Begitu. Dan itu sebaiknya ditanyakan, dibahas begitu ya. Itu gunanya proses taruh. Begitu ya. Tapi kalau keraguan itu tidak bisa Anda definisikan, bisa jadi itu bisikan dari setan saja. Maju aja begitu. Dan biasanya kalau sudah istikharah, insya Allah tidak ada keraguan. Bisa jadi keraguan itu kalau di pihak laki-laki atau perempuan muncul karena ya kita tidak tahu 100% karakter seperti apa pasangan kita, dan itu wajar, nggak apa-apa. Memang sebenarnya kan sebelum menikah Anda tidak akan bisa tahu seperti apa 100% pasangan Anda. Baik itu sudah pacaran itu tidak akan tahu. Hanya setelah menikah lah ya, kita akan tahu seperti apa pasangan hidup kita, seperti itu. Begitu. Dan setelah menikah itu kan ada nanti proses untuk penyesuaian diri itu akan selalu ada. Begitu ya. Dan itu yang harus dijalani dengan kesadaran masing-masing. Begitu. Bahwa ini adalah sebuah proses untuk menyesuaikan diri. Begitu. Jadi apa ya, sederhananya itu beginilah. Dua orang yang menikah ini kan punya karakter yang berbeda satu sama lain, cara memandang hidupnya juga berbeda, latar belakang keluarganya juga berbeda. Itu nanti setelah menikah pasti akan berpengaruh begitu. Dan itu wajar, dan itu butuh proses untuk menyesuaikan diri, untuk kemudian bisa settle down, itu butuh proses, dan itu jalani saja. Nah, itu romantikanya menikah seperti itu. Begitu. Misalkan begitu ya, satu begitu ya, dari kecil begitu ya, nurut sama orang tuanya begitu ya, di sekolah jadi murid teladan. Tentu nanti ketika dewasa usia menikah punya satu set karakter tersendiri. Bandingkan dengan orang yang kemudian dari kecil itu nakal, bergaduh, dan maunya sendiri. Ketika dewasa nanti punya satu set karakter sendiri. Begitu ya. Dan perbedaan kalau menikah, bayangkan begitu. Yang jelas adalah begini, Allah berfirman bahwa pasangan hidup kita itu adalah seperti pakaian gitu ya. Antum libasul lahun dia adalah pakaian bagimu, dan adalah pakaian baginya.
begitu. Jadi apa ya, saling menutupi kekurangan, saling memperindah satu sama lain, seperti itu aja. Jadi kemudian yang kalau ada satu orang yang punya karakter itu apa namanya ya, determinasinya kuat gitu ya, nggak dengerin kata orang, ya setelah menikah kalau punya pasangan yang apa namanya ya, yang sangat memperhatikan kondisi lingkungan, ya dia harus dimoderasi. Begitu juga dengan yang satunya lagi begitu ya. Karena kalau Anda punya satu set karakter yang kuat, Anda juga punya kelemahan di balik itu. Misalkan begini, orang yang biasanya kalem gitu ya, menerima, mau sabar gitu ya, menerima itu biasanya nggak punya determinasi yang kuat untuk mengejar karirnya, misalnya gitu. Orang yang biasanya kuat untuk mengejar karirnya, determinasinya kuat untuk mengejar karirnya, pengen gini-gini, punya prestasi gitu. Kalau menerima kegagalan biasanya down gitu kan. Gitu kan? Nah, kan kalau bertemu bayangkan gitu ya, yang satu bisa menguatkan yang lain gitu. Intinya seperti itu aja. Jadi kekurangan kita akan ditutupi oleh pasangan kita, dan kita juga harus menutupi kekurangan yang dimiliki oleh pasangan kita. Kita harus menyadari itu. Jadi kalau kita punya prinsip diriku adalah seperti ini, kamu harus hormati apapun adanya gitu ya. Nah itu sama kayak mendekatkan kutub magnet positif sama positif gitu ya. Tolak sama pental gitu. Seperti itu prinsipnya. Jadi harus kita pahami proses itu. Jadi yang namanya menikah itu akan membawa kita kepada keseimbangan yang baru. Jadi bukan kok mengeluarkan kita dari keseimbangan. Kalau sebelumnya kita hidup sebagai bujangan dan gadis sendiri-sendiri gitu ya, senang ya, sudah mapan dan sebagainya, ada satu keseimbangan gitu ya, mau kemana juga terserah kita. Begitu kita menikah ya kita punya keseimbangan yang baru. Titik keseimbangan yang baru terus kita paham dalam kehidupan sehari-hari, dalam karakter begitu, dan itu butuh proses. Itu aja. Maka agama ini kan din ini kan menjadi patokan utama, menjadi titik kendali, menjadi titik simpul begitu ya, untuk memegang kita. Ketika kita mengalami permasalahan, makanya kita kembalinya kepada agama, seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bisa menjawab. Terjawab atau mau cross check? Enggak ya, enggak sih cross check. Kayaknya Akhwat mulai nih. Iya, ini ada semangat bertanya, silakan lah. Silakan kalau ada pertanyaan ditulis saja. Ini ada satu lagi pertanyaan. Iya. Pertanyaan dari bukan panitia ya. Baik, pertanyaan seperti ini. Pak, kalau laki-laki yang sudah siap menikah, kemudian sudah ada calon yang pas di hati, kan dia bisa langsung melamar. Jadi kalau misalkan laki-laki seperti itu, fitrahnya. Kemudian, nah kalau wanita itu bagaimana? Usaha apa yang bisa dilakukan? Ya silakan ditanyakan bisa juga. Menunggu. Ya silakan ditanyakan juga. Kalau yang perempuan memang ada laki-laki yang ikhwan yang dia pilih, ya ditanya.